Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi untuk jenis-jenis isomer. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai isomernya untuk alkana saja, sekarang kita bahas keseluruhan mengenai jenis-jenis isomer. Isomer yang pertama disebut dengan isomer rantai atau isomer rangka. Jadi dikatakan isomer itu kan kemarin jumlah C dan H-nya wajib sama, tetapi yang berbeda itu adalah rumus strukturnya. Nah, kalau dikatakan isomer rantai atau rangka, jadi nanti rantai yang lurus berisomer dengan rantai yang bercabang. Rantai yang lurus berisomer dengan rantai yang bercabang. Contoh, kita misalkanlah untuk C5H12. Nah, isomer yang pertama kalau ditanya isomer rantai atau rangkanya apa? Isomer yang pertama, kita buatlah jumlah C-nya 5 dengan rantai yang lurus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia kan rantainya lurus kan kita awali dengan kata-kata normal. Normal jumlah C-nya ada 5. Normal pentana. Kalau hanya nggak usah kita isikan. Yang kedua, karena tadi prinsipnya yang lurus itu berisomer dengan yang bercabang. Artinya kita jadikan ini rantainya bercabang. Kalau dijadikan sebagai satu rantai bercabang kan kalau kita tutup kan rantainya ada 4. Satu kita jadikan sebagai cabang. Jadi rantai lurusnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Satu kita jadikan sebagai cabang. Nah, sistem penomoran kan yang paling dekat ke sini, ke cabang metil ini. Jadi kalau dari kiri kita hitung 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan kan nomor 3. Nah, nomor 2 juga. Maka namanya nomor 2, namanya 2 metil, rantainya 4, namanya butana. Oke, yang ketiga, kalau misalkan kita pindahlah rantai cabang metil ini ke sini, kalau nomornya masih ini kan dia nomor 3, tapi kan kita penomoran yang paling dekat ke cabang. Kalau misalkan cabangnya terletak di sini, kan kita ngitung dari sini 1, 2, artinya rantainya sama dengan 2 metil butana. Nah, habis di rantai butana. Sekarang kita ke bawahnya lagi rantai propana. C-nya ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. 2 lagi sebagai cabang. Kita letak di tengah. Karena ingat cabang tidak boleh ada di nomor 1. Sistem penomorannya ini nomor 1, 2, 3. Cabangnya ada yang di atas ini. Ada 2. Maka namanya 2,2 dimetil 2,2 dimetil propana 2,2 dimetil propana. Nah, kalau kita pindahkan ke sebelahnya bisa nggak? Enggak. Kenapa nggak bisa? Karena dia sebagai rantai paling pinggir. Kalau pinggir tidak bisa menjadi cabang. Nah, ini dia untuk isomer rantai atau rangka. Untuk C5H12 jumlahnya ada 3. Kita lanjut, yang kedua namanya isomer posisi. Isomer posisi. Kalau isomer posisi, kalau kita definisikan dia, maka nomor ikatan tidak boleh sama. Karena yang kita perhatikan adalah posisi ikatannya. Jadi kan yang berikatan itu cuman alkena dengan alkuna, rantainya rangkap 2 dengan rangkap 3. Jadi yang berlaku untuk isomer posisi itu hanya yang rangkap 2 dengan yang rangkap 3. Oke, kita masuk ke contoh isomer posisi. Misalkan tentukanlah isomer posisi dari C5H10. C5H10 ini adalah pentena. C5H10 adalah pentena. Nah, yang pertama, karena kita tahu pentena artinya dia berikatan rangkap 2. Jadi yang pertama kita buat dulu rantai lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buatlah ikatannya di nomor 1. Jadi kalau kita kasih penomoran, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ikatannya di nomor berapa? Di nomor 1. Maka nama rantainya adalah 1 karena alkenanya berada di nomor 1. 1 pentena. Nah, jadi yang mana di sini yang menandakan posisi? Yang menandakan posisi nomor 1-nya. Kenapa nomor 1? Karena kita mencari posisi dari alkena atau alkuna. Nah, sekarang kita pindahkanlah gugus ini. Kita pindahkan gugusnya ke nomor 2 karena nomor gugus nggak boleh sama tadi. 1,
2, 3, 4, 5. Kita pindahkan tadi gugusnya menjadi nomor 2. Jadi kalau kita buat penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya adalah 2 pentena. 2 pentena. Jadi kalau kita lihat gugus ini kan tidak sama nomor 1 dengan nomor 2, tapi rantainya sama-sama pentena, jumlah C-nya sama-sama 5, tapi yang berbeda adalah nomor isomernya, nomor ikatannya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi 1 pentena dengan 2 pentena itu berisomer posisi. Nah, kalau saya buat misalkan saya pindah lagi ini ke tengah-tengah seperti ini, maka kalau kita hitung dia nomor 1, 2. Jadi dia tetap 2 pentena. Oke. Kalau kita buat contoh yang lain, misalkan kita buat rantainya 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Saya buat di sini rantainya, saya buat C-nya di sini. Jadi kalau kita menghitung, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini tetap metil. Nomor berapa metilnya? Nomor 3. Maka namanya 3 metil. Gugusnya di nomor 1. 3 metil 1 karena jumlah C-nya ada 4, maka namanya butana. 3 metil 1 butana. Di mana yang menandakan gugus di sini? Nomor 1 ini. Maka kalau ini ke sini, mereka juga berisomer posisi. Kenapa berisomer posisi? Karena nomor 2 dengan nomor 1. Tapi kalau 1 pentena ke sini bukan. Kenapa? Karena dia tetap di nomor 1. Nah, jadi yang dikatakan isomer posisi itu yang letak atau tempat ikatannya itu berbeda. Kalau dia di nomor 1 yang pertama, maka cari di nomor 2. Atau nanti pindahkan ke nomor 3. Itu untuk isomer posisi. Kita lanjut ke yang ketiga, namanya isomer geometri. Isomer geometri itu ada 2 jenis. Isomer geometri ada 2 jenis. Yang pertama ada cis dan trans. Isomer cis dan trans. Nah, oke. Kalau cis itu artinya yang sejenis itu bersebelahan. Kalau trans itu yang sejenis itu berseberangan. Nah, oke. Nah, cara menentukan isomer cis dan trans itu contohnya gini. Kita lihat dulu rumus umumnya. Rumus umum dari isomer cis dan trans, misalkan ini C rangkap 2C, di sini A, di sini A, di sini B, di sini D misalkan. Satu lagi C rangkap 2C, di sini A, di sini A, di sini B, di sini D. Oke. Apa yang kita lihat di sini? Nah, kita lihat gugus yang sama. Gugus yang sama itu ini ada A dengan A. Jadi kalau sama-sama di atas dia dan gugusnya sama, ini kita sebut dengan cis. Kemudian kalau berseberangan dia yang sama itu, ini kita sebut dengan trans. Nah, jadi pada penentuan isomer geometri, setelah kita gambar, kita buat dulu yang sama. Ini nggak harus di atas ya, di bawah juga boleh. Yang jelas dia harus bersebelahan. Apa yang harus bersebelahan ini? Ini yang bentukannya sama. Jadi yang bersebelahan atau berseberangan itu yang bentukannya wajib sama. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya apa? Contohnya, periksalah apakah dalam senyawa 2 butena mengandung isomer cis dan trans. Apakah dalam senyawa 2 butena mengandung isomer cis dan trans. Jadi syaratnya yang pertama, kalau disuruh nanti menentukan apakah ini mengandung isomer geometri, yang pertama harus kamu pastikan dia harus golongan alkena. Harus golongan alkena. Karena tadi rumus umumnya harus rangkap 2. Rumus umumnya harus rangkap 2. Oke. Nah, butena jumlah C-nya berapa? Jumlah C-nya ada 4. Nah, kalau kita gambar 1, 2, 3, 4. Rantainya di mana? Ikatannya di mana? Di nomor 2. Nah, kalau kita isikan hanya kan ini CH3. Kenapa CH3? Karena kemarin kan C itu normalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini sudah terpakai 1, berarti sisa 3. Kalau ini 1, 2, 3, berarti sisa 1.
Sementara yang ini juga sisa 1. Ini sisa 1 juga 3. Oke. Nah, 2 butena kita ambillah yang di tengah-tengah. Sebenarnya nggak harus tengah-tengah, pokoknya yang menandakan ikatan rangkap 2. Kita ambil ini berarti kan C-nya ada 2. C yang pertama dengan C yang kedua. Nah, kita buat gugus cis dan transnya. Kita buat gugus cis dan transnya. Yang pertama 1, 2. Nah, ini H boleh sama-sama ke atas, boleh sama-sama ke bawah. Ke atas, ini H, ini H. Berarti kan C yang ini dia punya H dan punya CH3. C yang ini juga punya H, dia juga punya CH3. Yang kedua CH3, yang kedua CH3. Oke, yang sama itu bukan H ya, selain H. Yang sama itu selain H. Nah, yang sama itu siapa? CH3. Sama-sama di bawah atau sama-sama di atas juga boleh. Kalau sama-sama di bawah atau sama-sama di atas namanya cis. Jadi ini kita kasih nama cis. Nama dasarnya tadi 2 butena. Cis 2 butena. Cis 2 butena. Kalau kita mau buat jadi bentuk trans gimana? Tinggal kita posisikan aja CH3 ini, kita tukar dia ke atas, ini kita tukar ke atas, ataupun ini yang kita tukar ke atas. Asal jangan sama-sama menukar dua-duanya, karena nanti posisinya sama. Jadi C rangkap 2C, 1 di atas H, di bawahnya CH3. Satu lagi gimana? Pindahkan aja CH3 ke atas. Nah, CH3 ini H. Nah, jadi ini CH3, ini CH3. Jadi gini dia. Nah, jadi namanya karena sudah berseberangan yang sama itu namanya trans 2 butena. Trans 2 butena. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tentukanlah apakah dalam senyawa 2 pentena mengandung gugus cis dan trans atau bukan gugus ya, isomer cis dan trans atau isomer geometri. Yang pertama tadi kita gambar dulu si pentena. Tadi kan syaratnya harus ena. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 berarti kita letak di sini. Kita isikan H, di sini CH3, di sini CH2, di sini CH, ini CH, ini CH3. Tadi gimana caranya? Caranya adalah kita ambil rangkap 2. Kita ambil rangkap 2. Berarti C yang ini dia punya H, dia punya CH3. C yang ini dia punya H, dia punya CH2 dan CH3. Ini kalau kita singkat menjadi C2H5. Berarti sama bobotnya CH3 dengan C2H5. Nah, kita ambil tadi C rangkap 2C. Punya dia yang pertama kan ada H. Punya dia yang kedua ada CH3. Kalau yang ini, C yang ini punya dia yang pertama ada H, yang kedua ada C2H5. Ingat ya, yang sama itu bukan H. Kalau CH3 dengan C2H5 itu bobotnya masih terhitung sama. Jadi ini sama-sama di bawah. Kemudian kalau kita tukar salah satu ke atas, maka strukturnya menjadi C rangkap 2C, di atas jadi CH3, di bawah jadi H. Kalau ini tetap H dengan C2H5. Mana gugusnya? Ini. Dia bentuknya berseberangan. Oke, tinggal kita kasih nama. Kalau yang sama-sama di atas atau sama-sama di bawah namanya cis. Gugusnya tadi pentena. Cis 2 pentena. Kalau ini yang berseberangan namanya trans. Trans apa? Trans 2 pentena. Oke. Kita lanjut yang keempat, namanya isomer optis aktif. Nama lain dari isomer optis aktif ini adalah isomer atau bentuk C-nya yang asimetris, simetris atau disebut dengan atom C kiral, dilambangkan C tanda bintang. Nah, dia disebut dengan isomer optis aktif atau isomer yang berbentuk asimetris, bukan isomer asimetris ya, isomer yang berbentuk asimetris. Kemudian dinamai juga dengan atom C kiral atau C tanda bintang. Nah, isomer optis aktif ini terjadi apabila satu atom C mengikat 4 atom atau senyawa yang berbeda. Apabila satu atom C mengikat 4 atom atau senyawa yang berbeda. Jadi kalau dirumuskan rumus umum dari isomer optis aktif ini,
ini rantai, ini atom C mengikat A, mengikat B, mengikat D, mengikat E. Nah, ini dia rumus umumnya. Artinya semua yang diikat oleh si atom C tidak boleh ada yang sama. Maka kalau tidak boleh ada yang sama, ini kita sebut dengan atom C chiral. Jadi A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan D, D tidak sama dengan E. Contohnya, tentukanlah isomer optis aktif dari apakah 2 butanol mempunyai isomer optis aktif? Apakah 2 butanol mempunyai isomer optis aktif? Oke. 2 butanol. 2 butanol C-nya berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kemudian 2 butanol itu 2 butanol itu mempunyai atom OH. Jadi kalau kita gambar di sini CH3, di sini CH2, di sini CH, di sini CH3. Nah, ini dia struktur dari 2 butanol. Kita fokus ke atom C yang bercabang. Siapa yang bercabang? Ini yang bercabang. Nah, ini kita ambil. Berarti kita ambil yang bercabang saja, yang di sekitar yang bercabang. Ini. Oke. Nah, kita gambar CH3C. Atom C yang ini kan punya H. Berarti dia ke atas kita pindah. Kenapa harus dipindah? Supaya mengikat semua. Ke bawah ada OH, di kanan ada CH2. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat dari struktur yang ini, atom C punya kita kan ini. Kita periksa apakah dia tangannya semua berbeda. Tangan yang pertama CH2, kemudian ada OH, ada CH3, ada H. Jadi semua tangannya ini semuanya berbeda. Maka ini kita kasih tanda bintang, berarti dia memiliki isomer optis aktif. Memiliki isomer optis aktif. Nah, oke, kita kasih contoh lain lagi. Coba periksa apakah senyawa 2 metil 2 butanol mempunyai isomer optis aktif. Apakah senyawa 2 metil 2 butanol mempunyai isomer optis aktif? Oke, kita gambar 1 2 3 4 2 metil 2 butanol CH3. Ini OH. Di sini CH3, CH2, C, kemudian CH3. Nah, tadi kita kan fokus ke yang bercabang. Yang bercabang yang mana? Yang ini. Ini yang bercabang. Kita periksa semua. Kebetulan tidak lagi yang harus kita pindah. Tangan yang pertama OH, tangan yang kedua CH2, tangan yang ketiga CH3, tangan yang keempat CH3. Ada yang sama? Ada. Sama-sama mempunyai CH3. Sementara tadi rumusnya, satu atom C ini tidak boleh memiliki satu atom atau senyawa yang berbeda. Jadi ini bukan isomer optis aktif. Jadi yang disebut dengan isomer optis aktif ialah yang atom C-nya itu tidak memiliki satu pun atom yang sama ikatannya di kiri, di kanan, di atas, dan di bawah. Kita lanjut ke contoh soal supaya kamu lebih paham. Soal yang pertama, tentu kalau isomer rantai dari C4H10, isomer rantai dari C4H10. Kalau kita lihat strukturnya ini adalah golongan alkana. Alkana itu berarti garisnya satu ya, bukan garis ya, ikatan. Kita gambar isomer rantai. Isomer rantai tadi yang lurus berisomer dengan yang bercabang. C-nya 4. 1 2 3 4. Oke, jumlahnya katanya ada 10, tidak usah kita isikan. Kalau dia normal saja, kalau dia lurus saja kita awali dengan normal, namanya normal butana. Nah, ini yang pertama. Kalau kita mau jadi bercabang, berarti kita ambil satu C-nya ini, kita jadikan sebagai cabang. 1 2 3. 1 sebagai cabang. Jadi kalau kita kasih penamaan 1 2 3, jadi namanya 2 metil propana. 2 metil propana. Masih bisa nggak kita pindah lagi? Enggak, karena maksimalnya C-nya itu cuma satu cabangnya. Jadi isomer rantai dari C4 H10 jumlahnya sama dengan 2. Jumlahnya sama dengan 2. Kita lanjut soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Tentu kalau isomer posisi dari 2 heptena. Tentu kalau isomer posisi dari 2 heptena. Kenapa jadi 2 heptena? Karena kalau kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah C-nya sama dengan 7, kita sebut dengan heptena. Kenapa heptena? Karena ada rantai
2. Nah, kalau dikatakan isomer posisi, tadi kuncinya itu nggak boleh sama nomor ini ya, nggak boleh sama nomor ini. Berarti boleh kita pindah ke kiri, boleh kita pindah ke kanan, boleh kita pindah kiri, boleh pindah ke kanan. Misalkan kita pilih ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan kita buat di kiri boleh. Jadi namanya berarti nomor 1 dia 1 heptena. 1 heptena. Isomer yang kedua, tadi kita pindah ke kanan menjadi nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita pindah tadi ke kanan di sini. Jadi penomorannya kan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi namanya menjadi 3 heptena. 3 heptena. Kalau kita pindah misalkan ke nomor 4 bisa nggak? Misalkan kita taruh ikatan rangkapnya di sini. Berarti kan ngitungnya nomor 1, 2, 3. Berarti sama ya. Sama-sama 3 heptena. Nah, artinya rantai lurus sudah habis karena dia cuma bisa menjadi 1 heptena, 2 heptena, atau 3 heptena. Kalau saya buat contoh yang lain misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya buat ikatan rangkap 2, satu lagi menjadi cabang di sini. Kalau kita kasih namakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya itu menjadi 3 metil 1 heksena. 3 metil 1 heksena. Oke. Di sini nomor 1. Ini nomor 3. Beda enggak? Beda. Berarti dia posisi. Ini sama-sama nomor 1, berarti enggak. Ini nomor 2, ini nomor 1, berarti dia juga isomer posisi. Jadi kalau rantainya berbeda tapi nomornya sama, itu bukan posisi. Jadi kalau 1 heptena ke 3 metil 1 heksena, ini namanya isomer rantai. Kenapa isomer rantai atau kita sebut dengan isomer rangka? Karena nomornya sama-sama 1, berarti nggak ada posisi yang dibalik di sini. Yang berbeda, ini rantai heptena, ini rantai heksena. Jadi ini rantainya 7, ini rantainya 6. Kita cuma menukar rantai lurus menjadi rantai bercabang, berarti namanya isomer rantai atau rangka. Yang ketiga, tentu kalau isomer dari isomer geometri ya, isomer geometri dari 1,2 dikloroetana. Apakah dia mengandung isomer cis dan trans? Nah, dikloroetana ini rantai 2 ya, berarti di sini C etena rantai 2, rantai 2. Oke. Jadi tadi kuncinya kalau membuat isomer geometri kita ambil yang sebenarnya sih bukan yang tengah-tengah, pokoknya intinya dia yang memiliki ikatan rangkap 2. C yang pertama ini C, punya dia yang pertama kan H, yang kedua Cl rangkap 2, ini C, kemudian ada H, ada Cl. Oke, ada yang sama, ada bukan H ya, yang sama adalah si kloronya atau Cl. Nah, kita ganti posisinya. Kita ganti posisinya, boleh ke bawah boleh ke atas. Ini C rangkap 2C, yang ini tetap, kemudian yang di bawah Cl, yang di atas jadi Cl, bawah jadi H. Yang sama itu adalah Cl dengan Cl. Nah, ini bentuknya berseberangan. Jadi kan tadi yang samaan ini kita sebut dengan cis. Cis apa namanya? Nama struktur utama cis 1,2 dikloroetena. Kalau ini namanya trans 1,2 dikloroetena. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Contoh, tentu kalau apakah senyawa berikut ini mengandung isomer optis aktif? Tadi syarat isomer optis aktif itu apabila atom C yang satu memiliki 3 atau 4 tangan yang tidak ada satupun yang sama. Kita fokusnya ke yang bercabang. Nah, ini kalau kita uraikan kan CH 3, CH2, COOH. Nah, yang ini tangan yang pertama CH2, tangan yang kedua OH, tangan yang ketiga O. Ada yang sama? Tidak ada yang sama, berarti dia mengandung isomer optis aktif. Kalau isomer optis aktif kita kasih tanda bintang. Nah, sekarang yang ini. Kita tadi fokus ke yang bercabang. Sementara ini kalau kita buatkan dia lurus aja, OH, CH3, CH2, kemudian COOH. Ada nggak yang bercabang di sini? Kita balik dulu ke yang A. Selain itu kan ini juga termasuk isomer optis aktif.
Kalau yang ketiga ini sudah langsung tergambarkan. Yang ini coba periksa yang ini. Tangan yang pertama ini, tangan yang kedua ini, tangan yang ketiga ini, bahwa tidak ada yang bahwa dia sama semua. Ini sama semua, berarti dia tidak mengandung isomer optis aktif, tidak mengandung isomer optis aktif. Sementara yang ini kan sebenarnya sama dengan ini sama-sama COOH, berarti dia sama-sama memiliki isomer optis aktif. Ini punya, berarti ini nggak punya. Jadi diantara ketiga senyawa ini yang punya isomer optis aktif atau yang kita sebut dengan atom C chiral, yang punya itu hanya yang A dengan yang B. Oke, cukup sekian untuk materi jenis-jenis isomer. Nanti langsung kita bagi tugas. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.